kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Audrey Olivia. Soroti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Himapala UNESA adakan pemutaran dan bedah film berjudul Sungai Plastik. Cegah penyebaran paham dan aktivitas radikalisme di Indonesia, Festival UNESA adakan dialog moderasi beragama. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA bersama Forum Kerukunan Umat Beragama kembali adakan forum diskusi mengenai isu radikalisme yang masih terjadi di kalangan masyarakat. Forum ini membahas pentingnya menjaga sikap toleransi hingga peran mahasiswa dalam meredam unsur radikalisme di kalangan masyarakat. Sebagai negara multikultural dengan beragam etnis, budaya, dan agama, Indonesia masih diliputi isu radikalisme dan intoleransi antar umat beragama. Guna menangkal paham radikalisme dan memperkuat toleransi beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA adakan dialog terbuka yang membahas isu radikalisme dan cara pencegahannya. Selain sesi dialog dan pembahasan, film Sepeda Toleransi juga turut ditayangkan. Melalui pemutaran film ini, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Harmanto MPD, mengingatkan pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air dan memberi ajakan untuk aktif mempromosikan nilai-nilai toleransi. Selain itu, bagi Harmanto, kemajemukan dapat menjadi keunggulan jika dikelola dengan baik. Masuknya paham ekstrim membuat para akademisi sadar terhadap pentingnya penguatan dan pemantapan wawasan kebangsaan sebagai wujud nyata perlawanan. Pemantapan pemahaman dengan mahasiswa sebagai sasarannya bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melawan paham radikalisme. Forum Dialog Radikalisme ini juga dihadiri oleh mantan narapidana terorisme, Muhammad Muhyiddin. Muhyiddin lalu membagikan kisahnya tentang sejumlah tantangan dan beban yang harus ia hadapi setelah ditetapkan sebagai mantan narapidana terorisme. Meskipun mengalami berbagai kesulitan, pada akhirnya ia mampu memantapkan diri untuk kembali menjalani hidupnya dengan baik. Para mahasiswa UNESA menunjukkan kepedulian dan antusiasme mereka dalam sesi diskusi. Sebagai garda intelektual terdepan, beberapa di antaranya menanyakan seputar upaya pencegahan dan pemahaman lebih lanjut mengenai unsur-unsur radikalisme. Bahwa toleransi itu harus dimulai dari sejak dini sampai dengan orang dewasa. Karena apa? Terorisme, kemudian dan tindakan-tindakan penyalahgunaan agama atau berkedok agama, membenarkan dirinya berdasarkan agama, itu awalnya adalah tidak adanya toleransi di antara. Perbedaan latar belakang agama merupakan salah satu dari tanda kemajemukan bangsa Indonesia. Perbedaan bukanlah penghalang, justru dapat dipandang sebagai suatu kekayaan. Forum ini ingin menanamkan pemahaman bahwa perbedaan adalah anugerah yang harus disyukuri. Para mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan mampu menjaga nilai toleransi. Dari Surabaya, Azalia Zahra dan Audrey Olivia melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi sampah plastik, Himapala UNESA adakan bedah film dokumenter menarik yang berjudul Sungai Plastik. Film dokumenter ini ditayangkan dan dibedah secara langsung oleh editor dan sang penulis naskah, serta Kepala Laboratorium Mikroplastik Ekoton, yang juga membahas peran Gen Z sebagai generasi muda dalam aksi pengurangan sampah plastik.
Berdasarkan data Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 79% sampah di seluruh dunia merupakan sampah plastik. Indonesia juga turut berkontribusi dalam krisis sampah plastik global. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, Himapala UNESA dan Ekoton mengadakan bedah film dokumenter Sungai Plastik yang disertai dengan materi edukasi mengenai sampah plastik dan cara menguranginya. Sebelum pemutaran film dokumenter Sungai Plastik, Rafika Aprilianti selaku Kepala Laboratorium Mikroplastik Ekoton menyebutkan bahwa sampah plastik yang kita anggap sudah hilang ternyata terus mengancam kita. Plastik akan berubah menjadi mikroplastik yang tak kasat mata, mencemari lingkungan dan berpotensi merusak kesehatan manusia. Melalui film dokumenternya, Ekoton menampilkan hasil dari eksplorasi tim ekspedisi dalam menyusuri 68 sungai di Nusantara. Ternyata terdapat tumpukan limbah industri dan rumah tangga yang tidak dikelola. Limbah tersebut menjadi kontributor utama pencemaran sungai yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Diskusi pasca pemutaran film Sungai Plastik menghadirkan pembicara tambahan, yakni Kurnia Rahmawati selaku editor dan penulis naskah. Kurnia mengungkapkan bahwa kesedihannya melihat kondisi sungai-sungai di Indonesia yang memprihatinkan akibat sampah plastik. Bersama Rafika, mereka mengajak peserta untuk merenungkan peran generasi muda dalam mengatasi masalah sampah plastik, meskipun tidak terlibat langsung bersama dengan tim ekspedisi sungai. Yang saya harapkan pastinya ilmunya sampai ke mereka ya, untuk lebih pengurangan plastik sekali pakai. Yang saya katakan tadi, reduce, baru kita reuse, baru recycle. Bedah film Sungai Sampah ini diharapkan mampu membuka mata hati seluruh kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa UNESA untuk mengurangi sampah plastik demi mencapai kenyamanan bersama. Salah satu langkah sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan plastik dan memastikan sampah plastik dikelola dengan baik. Dari Surabaya, Atala Noval dan Stefan Epafras melaporkan. Dalam rangka menyambut kedatangan mahasiswa baru, Unit Kegiatan Kerohanian Kristen dan Protestan atau UK3P UNESA adakan acara penyambutan yang meriah. Acara tersebut menghadirkan sejumlah pemateri Kristiani, penampilan drama, serta tarian penyambutan yang semakin menyemarakan acara. Dalam rangka menyambut kedatangan mahasiswa baru, Unit Kegiatan Kerohanian Kristen dan Protestan atau UK3P Universitas Negeri Surabaya menggelar acara penyambutan yang meriah. Acara tersebut menghadirkan sejumlah pemateri Kristiani, menampilkan drama, serta tarian penyambutan yang ikut memeriahkan acara. Dalam suasana penuh kekeluargaan, Unit Kegiatan Kerohanian Kristen dan Protestan UNESA menyelenggarakan acara khusus untuk menyambut para mahasiswa baru beragama Kristen angkatan 2024. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan sambutan hangat, tetapi juga sebagai sarana pengenalan terhadap lingkungan akademik serta wadah beribadah berjejaring bagi mahasiswa Kristen. Acara dibuka dengan rangkaian ibadah yang khusyuk, puji-pujian, penyembahan, dan renungan firman Tuhan yang mendalam menjadi inti dari ibadah tersebut. Sambutan dari perwakilan pengurus dan dosen Kristen UNESA, Dr. Andes Rofi Agus Sabto Priyono, memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh peserta. Ibadah semakin hikmat dengan lantunan pujian yang merdu dan doa-doa yang dipanjatkan bersama. Dr. Andes Rofi Agus Sabto Priyono juga menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kehadiran mahasiswa Kristen baru angkatan 2024. Tak lupa, beliau juga mengajak seluruh mahasiswa Kristen untuk saling merangkul satu sama lain dalam satu kesatuan yang sama untuk menjalankan tugas akademik serta berkontribusi bagi kemajuan kampus.
aktivitas keagamaan menjadi salah satu tempat untuk mereka bisa memulai bersosialisasi. Sambil juga mereka belajar berkomunikasi dengan bagaimana seimbang antara teman-teman yang seiman maupun teman-teman yang berbeda imannya, tapi dengan cara yang bijaksana. Selain momen spiritual melalui ibadah dan puji-pujian, acara ini juga menyajikan rangkaian kegiatan yang menarik, mulai dari permainan yang mengasyikkan hingga pertunjukan seni seperti tarian, tamborin, dan drama singkat. Semua kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan UK3P secara kreatif dan menyenangkan kepada mahasiswa baru. Liza Christine Natali selaku ketua pelaksana juga menambahkan bahwa acara penyambutan ini bertujuan untuk menyediakan ruang kekeluargaan yang hangat bagi siswa baru Kristen dalam beradaptasi dengan lingkungan kampus. Ia juga berharap bahwa sikap toleransi antar umat beragama dapat dicapai setelah acara ini selesai. Dan utamanya diharapkan dari Welcome Maba 2024 ini adalah membangun persekutuan keluarga, family, mahasiswa Kristen UNESA, di mana mereka yang dari luar Surabaya bisa berkumpul dengan teman seagama dan membagikan toleransi juga dari pihak-pihak bergereja yang berbeda gitu kan. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan UK3P UNESA ini, diharapkan para mahasiswa baru Kristen UNESA 2024 dapat membangun relasi sosial yang sehat, membangun potensi diri, serta menemukan semangat baru untuk menjalani kehidupan perkuliahan. Dari Surabaya, Putri Aulia dan Selsa Kirana melaporkan. Masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW, Islamic Community Economic Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA adakan gebiar sholawat bersama yang diisi dengan berbagai kegiatan Islami seperti lantunan sholawat, tausiah, dan doa bersama. Acara ini tak hanya bertujuan untuk memperingati kelahiran Rasulullah, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan juga menambah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur, UNESA telah mencatat berbagai prestasi dalam bidang keislaman sepanjang sejarahnya. Berkomitmen untuk terus memperkuat nilai-nilai religius dan spiritual di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA dan Islamic Community of Economic UNESA kembali menyelenggarakan acara keagamaan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara gebiar sholawat bersama 2024 dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang syahdu, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang tak henti-hentinya mengalir semakin menambah khidmat suasana malam di depan gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. Profesor Dr. Anang Kristianto, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA yang menghadiri gebiar sholawat ICE 2024, berharap semua yang hadir dalam kegiatan ini mendapatkan syafaat Rasulullah dan menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ketaatan, cinta, dan kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari kegiatan gebiar sholawat ICFP UNESA tentunya dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan tentunya juga untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Semakin malam, acara semakin menarik dengan sesi tanya jawab interaktif yang menawarkan hadiah dari sponsor acara. Para peserta antusias mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara usai. Gus Ulil sebagai bintang tamu pada acara ini juga menyampaikan kegembiraannya atas keberhasilan acara yang berlangsung meriah. Beliau turut mengapresiasi antusiasme tinggi para peserta, khususnya mahasiswa UNESA yang telah memberikan warna tersendiri pada acara ini. Alhamdulillah, tentunya saya sangat senang dan bahagia, dan saya berterima kasih yang luar biasa atas antusias jamaah yang luar biasa dan juga mahasiswa-mahasiswa dari UNESA terutama ya, yang alhamdulillah sukses acara pada malam hari ini, meriah dan bahagia bersama.
Di sisi lain, Muhammad Fashilul Lisan selaku Ketua Pelaksana Gebyar Sholawat ICE 2024 berharap acara ini dapat menginspirasi peserta untuk meneladani Rasulullah guna sejalan dengan tema implementasi kajian dan sholawat yang bertujuan mencetak generasi kompeten. Ingin mensiarkan Islam di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, tentunya kami kan dari UKM Islamic Community, yang mana UKM kami itu menaungi agenda-agenda keislaman, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan pada malam hari ini, syiar Islam di Universitas Negeri Surabaya, khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, itu bisa semakin jaya dan juga bisa semakin berkembang. Acara Gebyar Sholawat ICE 2024 telah memberikan kesempatan berharga bagi seluruh peserta untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Rasulullah SAW. Momentum ini diharapkan dapat menjadi awalan untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Dari Surabaya, Tiara Afisya dan Atala Noval melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Audrey Olivia, tetap sehat dan sampai jumpa.